Otalama is back bersama saya Dewi Koto dan Pak Haji Syamsuddin Mukhtar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji, makasih Pak Haji. Jadi untuk sanak belum tahu Pak Haji Sam atau yang lebih akrab disebut Samruci. Jadi kalau sanak lahir tahun 90-an mungkin tahu brand tas Samruci Pak Haji ya. Betul. Itu tas sekolah ambo dulu tuh Pak Haji, Samruci. Jadi di tali itu kan banyak tuh tulisan-tulisan garis-garis Pak Haji. Masih ingat ya? Masih ada dulu tuh Pak Haji. Alhamdulillah. Mantap. Masih ada Samruci Pak Haji? Masih. Pak Haji asli dari Sulit Ayah. Dari Sulit Ayah. Sulit Ayah Pak Haji. Ya, kebetulan ambo lahir di Siak Sirindapura di Riau. Oh, lahir di Riau Pak Haji? Ya. Bapak ambo merantau di Siak. Jadi kami berjumlah sebalih berdua. Sebalih? Ya. Banyak Pak Haji. Ya, lahir di Siak segalonya. Sagalonya. Berarti tidak merasakan kehidupan anak-anak selayaknya di kampung gitu Pak Haji? Secara umum enggak. Ya. Tapi seolah-olah hubungan Pak Haji di kampung tuh sangat kuat saya lihat dengan adanya SAS kan. Pastinya begitu. Jadi untungnya kami warga Sulit Ayah punya organisasi yang tidak bisa diukur dengan organisasi lain. Jadi itu yang mengikat perasaan kita untuk mencintai Sulit Ayah dengan sendirinya gitu. Oke, mantap. Tapi Pak Haji sebelum membahas organisasi ke Pak Haji, awak tertarik background Pak Haji gitu. Dari dulu Pak Haji merintis, Pak Haji berjuang di rantau sampai di titik kini ke gitu Pak Haji. Jadi kalau perjalanan panjang lah gitu kan. Jadi ambil aja di Siak tahun 1965, sekolah SD, SMP di Siak, kemudian ambil sekolah di Pekanbaru, SMA, tingkat SMA di kalau kini mungkin SMK gitu. SMK. Ya. Disitulah ambil mulai berjuang, kebetulan dengan keadaan sosial yang terbatas di Siak, di sana banyak keluarga besar. Ibaratnya nasi secupak bagi sebalih gitu. Begitulah ya. Akhirnya Ambo punya tekad ingin maju lah gitu. Tanpa prinsip penanaman mental maju kalau tertanam dari awak dunia kecil-kecil tuh gitu, dunia anak-anak itu gitu. Sebab apa? Kebetulan Ambo punya tekad untuk menyelesaikan sekolah Ambo di SMK itu dengan biaya Ambo sendiri. Oh, tanpa biaya orang tua. Malah membiayai orang tua juga saat itu. Kebetulan Ambo punya kepandaian menjahit baju. Ya, tailor. Sampai kini masih bisa Pak Haji? Kalau kini masih, kalau Ambo senang-senang malah Ambo banyak bakawan tukang jahit lah gitu. Gitu ya, jadi ada apa? Kalau bersobot tukang jahit Ambo jadi suatu memori yang tidak bisa Ambo pasti menghargai beliau lah selalu tukang jahit kan. Sadiah senang di situ gitu Pak Haji. Ya. Tapi dari ketek itu pun lah kreatif lah gitu ya. Sebab waktu Ambo SD itu kelas 2 Ambo lah menggalih juga. Menggalih apa Pak Haji? Ngalih es, kaliling di Siak itu. Iya Pak Haji? Iya. Itu memang hobi atau memang tuntutan ekonomi? Emang tuntutan ekonomi. Kalau mau bicara itu soal masa lalu mungkin titik ya mata emang itulah keadaan namanya awak di kampung waktu itu. Siak Sirindapura itu belum kabupaten, dia cuma suatu kecamatan gitu. Tapi dibanggakan bagi Ambo Siak, beliau itu punya wisata Istana Siak Sultan Syarif Qasim. Jadi Istana Siak kok di Indonesia kok dianggap istana yang paling cantik dan terindah. Nah, jadi kalau sanak pulang libur ke Siak, coba istana kami itu gitu. Masih lestari sebagai itu Pak Haji? Masih, udah lebih kurang 130 tahun tidak salah bumi, lebih kurang ya. Istana itu masih. Itu, Pak Haji, ya? Nah setelah itu Pak Haji, apakah Pak Haji maju tadi, makasih Pak Haji itu maju dengan pemerantau kah atau memang ada usaha di kampung dulu itu? Kan Ambo bicarakan tadi kan di kampung keadaan kan, tapi tekad awak merantau itu tinggi gitu. Jadi akhirnya Ambo tamat SMK, Ambo langsung ke Jakarta. Ke Jakarta? Iya. Setahun Ambo di Jakarta, Ambo tengok masih belum nampak titik terang, Ambo pilih ke Lampuang. Mencoba mengadu. Tak ada pergerakan, tak ada progres untuk balik ke Lampuang? Balik ke Lampuang, kebetulan keluarga Ambo ada di Lampuang, namanya Kecamatan Palas. Ambo coba lo madu untung di situ. Mengapa Pak Haji? Dia menggali imitasi.
Oh, aksesoris, tapi Ya, imitasi. imitasi. Jadi kalau menggali imitasi itu asiknya bawa punya mimpi gitu. Kalau imitasi itu kalau jadi ameh bana bawa pitih awak gitu. Nah, tapi kenyataannya ambil coba 6 bulan sampai 9 bulan, akhirnya ambil tetap back ke Jakarta lagi. Oh, enggak siko kiranya udah gitu aja. Iya, balik balik Jakarta. Sebab apa mimpi ambil waktu waktu di SMA di Siak itu memang ambil pingin hidup di kota besar gitu. Kenapa ambil simpulkan begitu? Inspirasi dari awak waktu anak-anak itu nonton film Omai Rama gitu. Oh. Jadi lagu Omai Rama itu kan Yang mana Pak Ji? Yang ambil Kesatria bergitar lah. ambil lupa filmnya. Jadi berkelana dua. apa jadi intinya film tuh dari orang miskin sampai orang kaya ada di Jakarta. Jadi inspirasi itulah tertanam di kelas 2 SMP. Jauh-jauh waktu sebelum itu Pak Ji. Jalan jauh-jauh waktu gitu. Pusatnya kok di Jakarta. Iya. Pak Ji. Jadi disitulah Ambo coba bergulat di Jakarta. Kemudian Ambo juga menjahit di Tampek Cino, Lim Taylor. Kemudian di Jakarta. Di Jakarta kok. Kemudian menjahit di Tampek Johar Taylor di Jati Baru. Kemudian menjahit Ambo di Senen. Ya itu waktu itu tidak salah Ambo tailornya apa ya istilahnya itu orang Minang awak juga punya gitu, menjahit borongan PPD, baju seragam PPD ingat sekali Ambo itu. Nah tapi walaupun Ambo menjahit, Ambo membatasi waktu untuk bekerja gitu. Kalau orang masuk bekerja dari Senin sampai Sabtu, kalau Ambo enggak, Ambo cuma masuk kerja Selasa sampai Sabtu mau Ambo. Senin libur. Senin Ambo libur hari Minggu. Enggak bawa di bos Pak Ji. Kebetulan Ambo sebelum masuk meminta permintaan Ambo itu. Kenapa Ambo minta begitu? Ambo pun ingin mengetahui lika-liku Jakarta aku seperti apa. Jadi hari Senin itu dari Minggu itu Ambo bakal keliling-keliling lah ingin mengetahui kota. Pengalaman. Ya, main satu pasar ke pasar, mencari inspirasi dari kehidupan orang banyak gitu kan. Ya akhirnya Ambo sambil menjahit, Ambo langsung suatu hari Ambo jenuh. Bosan lo? Menjahit itu sendiri gitu. Kenapa ya? Pertama, awak kan berkutat di ruangan yang satu, berteman yang satu juga, berteman paling-paling kita 6-7 orang kan. Akhirnya Ambo putus, Ambo mesti keluar dari komunitas profesi Ambo kok. Dia berkembang, bertambah pengana itu. Iya, akhirnya Ambo putuskan Ambo mengalih kaki limo di Tanah Abang. Tapi jadi tadi keluar tuh Pak Ji? Keluar Ambo. Mengalih kaki limo di Tanah Abang. Tuh Pak Ji kali Pak Ji? Pertama mau ngalih kaos kaki, yang kedua mau ngalih tas. Itu pun tidak lama, 6 bulan lah lebih kurang. Bosan juga tuh? Bukan bosan, mental menggalih itulah muncul. Oh gitu, oke. Itu yang apa, mental terstimulus gitu Pak Ji ya? Iya, sebab waktu menjahit itu kan mental jasa yang muncul ke dalam pemikiran awak. Pas awak lama menggalih kaki limo, mental awak asli itu muncul awak mental orang Minang asli gitu Pak Ji ya? Begitu, apalagi orang Sule aja kok maaf tanda kutip, Ambo bangga, mereka mental kuli tidak ada. Ada mental kuli sesaat, pelarian kalau istilah bahasa kami itu kan. Sementara. Melaki dapat nan ada cadia gitu kan. Dia jadi kuli paling-paling kalau bahasa kami di Minang di Sule itu. Kalau 2 tahun tuh kerajo itulah terlalu lama. 2 tahun tuh lama tuh Pak Ji? Bagi kami orang Sule aja terlalu lama. Jangan sampai gitu Pak Ji? Jangan sampai. Akhirnya itu Ambo putuskan Ambo mengalih kaki limo. Akhirnya disitulah Ambo membuka diri. Sesudah Lebaran itu apalagi ya kan. Akhirnya Ambo putus, Ambo coba buka home industry. Oh, masuk ke ranah home industry tahun 87. Di daerah Senen mungkin Pak Ji? Enggak, di Tanah Abang, di Kota Bambu. Kota Bambu Selipi Pak Ji? Iya, Kota Bambu, daerah Kota Bambu. Saat itulah Ambo mulai berpikir bagaimana memproduksi barang dengan yang berkualitas, tapi bagaimana pula menjualnya kan. Sebab apa? Menjual aja memproduksi itu kan beda-beda job. Beda prinsipnya. Ya, akhirnya Ambo punya kesimpulan, Ambo suruhlah pakai sales. Jadi Ambo waktu menjahit itu Ambo tidak pernah menjual galih, Ambo pakai sales. Jadi fokus kok di produksi. Ambo fokus di produksi. Itulah masuk merek Samruci tadi itu Pak Ji? Mulai Ambo langsung pakai brand sendiri lah gitu. Samruci itu. Samruci. Arti Samruci itu. Kalau bahasa Sam itu kan, kalau bahasa Cina itu kan 3 gitu. Sam 3. Kalau Ruci itu kan
Dewa Ruci gitu. Ruci, Sam Ruci digabung. Ilustrasi pribadi aja, bukan suatu bukan kan suatu. Iya, Pak Ji yang punya kan. Iya, tapi ilustrasi aja. Tapi yang sambung-sambung Sam Ruci itu kayaknya masih satu kata yang indah gitu. Sam Ruci. Ya, jadi tidak mati kata-kata gitu. Jadi kalau namanya Dewa Laut ya. Jadi itu kan Ruci itu kan ada kalau kita Indonesia perahu Dewa Ruci gitu. Kapal petarung gitu kan. Kapal Dewa Ruci ya. Dewa Ruci. Jadi berarti memang itulah mental Ambo gitu. Memang Ambo pingin berkarya bukan dengan skala yang lebih besar gitu kan. Ya. Nah, dari situlah titik awal tuh Pak Ji ya. Usaha Surang langsung merek. Iya, jadi 2 tahun Ambo home industry dengan ada pakai sales dulu ya kalau bakso kini ya. Akhirnya membuka toko di Tanah Abang gitu. Oh, di Tanah Abang. Ya, jadi umur 21 Ambo lah punya toko di Tanah Abang. Umur 21 ya, Ji? Lah buka toko di Tanah Abang. Pak Ji bosnya kan? Pak Ji produksi. Ambo menjual, tapi ndak lo Ambo nyago toko, Ambo karyakan lagi sahabat Ambo dari kawan-kawan kok dari Kampung. Bukan, kebetulan kami waktu di sekolah di Pekanbaru kami serumah dengan beliau, namanya Pak Amrizal gitu kan. Kemudian mereka di kampung nggak ada gawe gitu, nggak ada kerjaan, Ambo tarik ke Jakarta. Paci kadai, kelola lah kadai ya. Dan Ambo tetap bekerja di industri produksi, bagian produksi gitu. Nah dari situ tuh Pak Ji. Dari situ bertambah, kemudian Ambo pun menambah pendidikan secara formal, non formal. Akhirnya Ambo mengerti, mengkonsep bisnis yang ringan, tapi menghasilkan yang besar gitu kan. Akhirnya 5 tahun Ambo nambah cabang, 2 tahun nambah cabang, kemudian nambah produksi juga. Akhirnya Ambo bikin pola-pola baru bahwa Ambo tidak lagi diproduksi. Ambo sudah untuk mengkonsep desain dengan penjualan gitu. Oke. Berarti lah banyak kok anggota gitu Pak Ji. Iya, jadi pelan-pelan lah barang. Jadi gitu. 2010 Ambo total tidak ada produksi lagi. Produksi Ambo pindahkan kepada perumahan-perumahan yang Ambo rekrut masih masyarakat kita sudah aja. Oh, home industri Pak Ji bagi gitu. Iya. Jadi dari 2010 sebetulnya dari tahun 91 Ambo sudah melakukan juga, tapi Ambo di samping merekrut, Ambo masih memproduksi gitu. Masih terlibat langsung? Bukan, Ambo punya home industry juga. Sampai dari tahun 91 itulah Ambo memulaikan sebetulnya pakai maklun gitu, tapi Ambo pun masih menjahit juga gitu. Tapi yang total Ambo tidak bekerja lagi mungkin tahun 2000-an lah gitu. 2000-an awal gitu Pak Ji. Ya, Ambo tidak menjahit lagi, seluruhnya Ambo serahkan ke produksi bagian keluarga kita, warga asli aja. Ambo biayai, Ambo modalin, Ambo kasih pelajaran atau training untuk mereka bisa mampu untuk bisa memproduksi tas yang Ambo harapkan sesuai standar Sam Ruci gitu. Berarti Tiboy Pak Ji, di saat Pak Ji di titik kini kok menyangkut enggak Pak Ji kira-kira gitu? Sebetulnya pasti kan ada lika-liku Pak Ji, naik turun segala macam. Pasti. Hanya kan dalam hidup itu yang paling perlu Ambo pesan ke generasi muda, hidup ini mesti punya mimpi. Mimpi dulu Pak Ji ya? Iya. Jadi mimpi itu bukan kita sedang tidur. Oh, justru mimpi dalam keadaan sadar gitu. Sadar gitu. Kalau mimpi dalam tidur bukan mimpi. Memang gimana mimpi sebenarnya sampai segitu saja. Tapi mimpilah Anda dalam keadaan Anda bangun gitu. Bukan dalam keadaan tidur gitu. Oh. Itu konsep Ambo. Bahasa gininya lucid dream apa? Itu bahasa Latinnya ya. Oke. Nah, seberjalannya itu Pak Ji, kira-kira ada enggak semacam ibaratnya batu besar lah untuk bisnis secara keseluruhan gitu Pak Ji. Jadi bisnis itu pasti aja kalau kita menjalankan secara alurnya, insya Allah itu batu ndak ada. Berarti ibarat kata istilah orang awak kan Pak Ji, membayar uang sekolah lo tahun kini ya. Ndak ada, jangan tanamkan itu. Jangan tanamkan itu suatu prinsip kan apatis, ndak boleh. Kita tetap optimis walaupun keadaan apapun. Sebab apa? Kalau kita pesimis, itu semua organ tubuh kita itu langsung terbawa pesimis juga gitu.
Jadi contoh lah, kita 3 tahun terakhir ini dengan kejadian COVID, ya jujur aja secara kita bisnis pasti ada kerugian. Tapi dalam hidup ini kan memang dua itu kita jalankan. Ada masa rezeki, ada masa non rezeki gitu kan. Dan selalu ada tarik itu Pak Haji. Dan itu pasti. Nah, dan itu pasti. Jadi itu bukan, disitulah letak akal sehat kita, akhlak kita, dan optimis kita gitu. Nah, kira-kira Pak Haji, hal apa yang bisa Pak Haji tanamkan untuk, kan usaha Pak Haji kan dari awal sampai kini lah berapa tahun kira-kira tuh Pak Haji? 32 tahun lah lebih kurang. Tuh, untuk seukuran sebuah brand tas 32 tahun berjalan tuh sangat lama tuh Pak Haji. Kira-kira yang bisa Pak Haji bagilah kuncinya gitu Pak Haji. Kuncinya gitu aja. Untuk sebuah usaha bisa berumur panjang, berjalan tarui dan grafiknya tuh mantap. Kuncinya cuma gitu, satu, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, situasi apapun jangan mengeluh. Iya. Sebab apa? Badai itu pasti berlalu, keluhan itu pasti dilewatin gitu. Tapi kalau keluhan itu kita anggap tidak ada, pasti kita tetap melewatin juga. Jadi jangan ada rasa mengeluh gitu. Sebagian kan orang-orang sedang dalam keadaan sulit, stop nih Pak Haji kan. Stop Salah. dan coba yang lain gitu. Salah Itu banyak tuh Pak Haji. sekali. Itu ilmu konce kalau bahasa. Ilmu konsep Pak Haji. Jadi kita fokus itu perlu, apapun fokus perlu, itu prinsip utama. Sebab apa? Nggak ada istilah bisnis itu ini nggak berkembang, itu nggak berkembang. Tapi fokus nggak kita. Tapi berkembang bisnis itu kan tentu sesuai besarnya usaha itu sendiri gitu. Ada bisnis bisa dibesarkan total, ada yang tidak. Tapi saya pikir apa aja bisnis bisa dibesarkan. Hanya kita juga mesti membaca model saat ini kan, ya tanda kutip, apa aja bisnis dengan keadaan saat ini, kita tetap optimis, mencari solusi, bukan menghukum keadaan. Istilahnya apa turu-turu ya. Itu kan. Perjuangkan salah taruh gitu. Lewatin aja gitu. Nah, kalau untuk keadaan belakang gue Pak Haji, jadi kan orang lah serba digitalisasi segala macam. Nah Pak Haji kan tergolong dari dulu tuh konvensional. Konvensional. Nah, kira-kira trik Pak Haji untuk menghadapi dunia digitalisasi Pak Haji? Tetap itu tantangan. Siap tidak siap, kita mesti menghadapi itu. Minimal kita menambah omset dengan tantangan itu yang kita konsepkan. Jadi kita juga buka online. Berarti lah lalu semacam marketplace atau web segala macam lah ada. Berarti kalau new sana penasaran produk produk unggulan kini di Haina kita ada brand baru. Haina. Ada brand baru Pak Haji? Ya, Haina. Jadi kita Samruci kita jadikan brand untuk shop, tapi isi barang itu mereknya Haina. Oh gitu. Nah, di mana bisa diakses gitu Pak Haji? Kalau dia mencari online, yang mencari di Instagram atau di online bisa. Pak Haji? Itu bagian di PC-nya ada Ambo Pak Haji, Ambo pun tak ngingat itu anak Ambo ya. Sebab Ambo bagi tugas, Ambo tak terlibat gitu. Sebab kan anak Ambo kebetulan umurnya lah 30 laki-laki. Jadi beliau itulah estafet Ambo nanti gitu kan. Terlibat Pak Haji ya? Terlibat gini. Anak berapa orang Pak Haji? Anak empe, yang lah menantu berdua, yang belum menantu berdua. Jadi laba cucu Pak Haji? Laba cucu 3. Sudah 3 sih Pak Haji? 3. Kalau boleh tahu Pak Haji, berapa Pak Haji? Ambo lahir 65. Jadi 57 lah gini. 57? Iya. Semua kadang jo Pak Haji. Bas Rizal Koto. Bas Rizal Koto tahu Pak Haji? Tahu. Tapi atau ada semacam hubungan bisnis atau gitu Pak Haji? Enggak. Kita cuma satu kenal di masyarakat. Kalau nggak salah kita. Di Riau lumayan itu lumayan ya, organisasi segala macam. Organisasi saya tahu kenal kok. Hanya kita nggak dekat seperti kita sama-sama profesi di Jakarta. Cuma mengenal beliau itu tokoh Minang yang kita banggakan dengan saya bangga dengan Pak Rizal Niko ya. Dengan non ada pendidikan formal tapi bisa menguasai usaha yang super gitu. Salut Pak Haji. Salut saya. Kita juga belajar lah dari beliau kan. Sama Pak Haji. Awak saking salutnya bingi mencari. Ya, jadi bukan bingi, salah. Abo pesankan belajar aja bahasanya, jangan bingi gitu. Kalau bingi konotasi wak Minang itu kan ada negatif gitu. Jadi dihilangkan itu. Termotivasi dengan semangat kerja mereka, visioner beliau. Beliau juga bekas tukang jahit juga kalau tidak salah, Bo. Yo, tukang jahit Taylor gitu. Taylor juga. Kemudian sebelum Taylor dia bukan tukang cuci mobil gitu kan. Jual beli Honda, jual beli auto second.
Pak Ji, kau untuk anak cucu Pak Ji, untuk generasi muda Minang dan kadang-kadang nyo takut merantau, dan takut merantau dan modal dan tak ada, dan takut merantau dan sana sampai dan menumpang tak ada di Jakarta atau di Ma gitu. Nah jadi kan otomatis nyo di situ saya tahu gitu Pak Ji, kan di situ saya ndak bertumpuk panganannya, ndak diuji nyo kompetensi dirinya gitu Pak Ji. Nah kira-kira apa yang bisa Pak Ji janganlah untuk generasi muda gitu Pak Ji. Hidup ini ya kalau prinsip ambo pribadi, hidup ini kan pilihan. Ya. Dan pilihan itu ada tekad. Jadi kalau kita punya pilihan nggak ada tekad, ya susah. Jadi hidup itu pilihan, tekad itu semangat, eksekusinya mesti kita jalankan. Ya bertautan dari itu Pak Ji. Bertautan. Jadi kita jangan dianggap kita menutup diri dalam merencanakan sesuatu. Contoh saat kini lah ya, untuk masyarakat kita di kampung ingin ke Jakarta besok Karajojo bisa, walaupun tidak mengenal Jakarta. Nah ini itu yang banyak kadang-kadang Karajojo nado ya. Enggak, salah satu Ambo contohkan ya. Ambo pernah berdialog salah satu supir Grab. Di Siko? Ya. Mas dari mana? Saya dari Aceh. Udah berapa lama Mas di sini? Seminggu. Loh, kok Mas berani naik bawa Grab? Kenapa saya takut, Pak? Saya nggak mungkin menghafal jalan, Pak. Kan udah ada Google Map. Udah ada teknologi. Ada teknologi. Ambo bangga dengan beliau. Malah jadi sahabat Ambo gini. Bukan ingat, Pak. Jadi kita berani gitu, Pak. Mesti berani gitu. Dan lagi kita dididik dengan teknologi gitu. Ini salah satu pembuka kita untuk merantau. Yang penting kita udah punya akses terbuka lebar ada HP gitu, atau ngojek, itulah kita ambil ekonomi yang cukup dulu lah gitu. Tapi kan di samping kita udah menguasai atau menyamankan diri kita hidup di Jakarta, peluang yang lain kelihatan. Suli Ayah, aku kan awak mendengar dari kawan-kawan dari lingkungan gitu Pak Ji. Organisasi Suli Ayah aku terkenal solid gitu Pak Ji. Pasti. Ruang lingkupnya itu luas. Tidak cuma di Jakarta, tidak cuma di kampung. Sampai ke luar negeri. Nasional, bahkan ke luar negeri. Ada, Pak Ji, ya. Australia, Malaysia. Nah itu kira-kira Pak Ji terlibat sampai dan posisi Pak Ji mungkin atau kalau saat ini Bos selaku ketua umum SAS sedunia. Ketua umum. Ya. Ketua umum SAS Sulit Air Bersatu. Sulit Air Sepakat. Sulit Air Bersepakat, Pak Ji ketua umum. Ya. Saya kira-kira bentuk program. Jadi organisasi kami program utama itu sosial. Jadi tidak ada program yang lain, tapi bagaimana menghimpun masyarakat kita yang ada di rantau bisa bersilaturahmi dengan ada terbentuknya organisasi. Ya. Dengan terbentuknya organisasi, masing-masing masyarakat individu itu dia udah mengikatkan diri untuk bergabung dalam satu organisasi di cabang-cabang. Tergantung domisili masing-masing gitu. Tergantung domisili masing-masing. Ya. Kemudian dengan itu lebih kurang jumlah kita cabang itu 96 cabang yang terdaftar di se-Indonesia atau di Jakarta maksudnya? Se-Indonesia dan luar negeri. Itu emang populasi Suli Ayahku padang gitu Pak, atau? Waduh, kalau kami pikir enggak apa-apa. Kalau gitu, asumsi kami yang ada masyarakat Suli Ayah di rantau itu lebih kurang 70.000 orang jiwa. Itu banyak tuh Pak Ji. Banyak. Sedangkan di kampung cuma 8-9.000 jiwa. Lewat hijrah ke rantau sadunya gitu. Iya, jadi memang Pak, keadaan Nagari Suli Ayah itu Pak Ji, memang disarankan untuk merubah nasib ke rantau lah atau dibuka usaha di kampung. Sebetulnya negeri kami itu namanya lah Suli Ayah. Memang Ibana Suli Ayah Pak Ji. Sampai kini Suli. Iya Pak Ji. Iya, jadi bukannya Suli ekonomi. Bukan sudah nama. Memang namanya Suli Ayah, satu negeri kecil di bawah 10 kota di Aceh. Jadi kalau bahasa di Jawa aku kelurahan lah gitu. Jadi di situ tuh masyarakat kami itu karena tidak ada irigasi, jadi pertanian itu terbatas. Buki mungkin Pak ya. Di Pinggang Buki ya. Mau itu mangko Suli Ayah. Iya.
Jadi kebetulan pun maaf ngece apa namanya itu sungainya itu sungai batu kami itu, bukan sungai tanah. Jadi mana di Maya Kemando gitu Pak Ji? Di mana mandi Kemando. Iya, Kemudian kami itu di lereng gitu. Jadi di pinggang apa? Di pinggang bukit gitu. Jadi merantau sih lah. Dengan keadaan begitulah masyarakat kami itu sebelum merdeka itulah merantau gitu. Oh iya. Itu hebatnya. Sejarah mereka itu. Kebetulan sebagai kisi-kisi apa ambo masuk di Siak itu tahun 50-an. Tuh api merantau gitu aja. Iya. Tahun-tahun 50-an. Awal-awal merdeka iya. Gitu aja. Jadi belum lagi orang sebelum itu gitu kan. Nah kini program terdekat ke Bajikan ada yang Kerayu ke Baji. Alhamdulillah kami insya Allah awal bulan 5 kami mubes di Suli Ayah. Musyawarah besar di Kampuang. Di Kampuang dan itu wajib kami lakukan berbarengan dengan pulang Basamu. Karayu kini pulang Basamu. Pulang Basamu. Waralek gadang Kampuang iya. aja. Itulah direncanakan lebih kurang 1.000 mobil yang bakal hadir di Siak, di Suli Ayah. 1.000 mobil, ya. Oto pribadi atau? Oto pribadi. Waduh. Lebih kurang 20 bus yang bakal datang ke Suli Ayah. Plus bus agak 20 lah. Lebih kurang ya, yang dari Pekanbaru. Kalau free bisa numpang cek aja. Ya, dari Jakarta, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Palembang gitu. Gitu. Walaupun kami daerah tandus, tapi rasa cinta kami melebihi masyarakat Yunani. Oh iya. Yunani itu kan gitu, Pak. Yunani itu kan Yunani itu kan orang yang paling cinta ke negerinya, tapi lebih cinta orang Suli Ayah ke Suli Ayah gitu. Mantap tuh Pak. Jadi memang mode itu harusnya begitu. Harusnya begitu. Dimanapun kapal. Nah, jadi berarti organisasiku yang non Suli Ayah enggak bisa ada Pak. Simpatisan bisa. Oh, ada lo jenis banyak. Enggak. Kategorinya bergabung gitu. Jadi tapi statusnya simpatisan gitu. Simpatisan. Misalnya wah gitu Pak. Iya. Statusnya persahabatan saya, perkawanan, berarti simpatisan. Dan itu banyak. Oh, banyak gitu. Banyak. Pariaman mungkin bergabung ya. Solo, malah orang dari Aceh juga ada yang bergabung ke Suli Ayah. Orang dari Manado juga ada. Sebab apa? Mereka melihat kita itu suatu keindahan kebersamaan yang tidak bisa diukur pakai nilai-nilai materi gitu. Saking mereka bangga dengan keadaan kami gitu. Dan orang asli Suli Ayah otomatis tata gabung kalau dirantau atau apa Pak? Otomatis. Enggak, otomatis. Jadi kita akan di dalam anggaran dasar yang diakui warga Suli Ayah itu yang lahir dari bapak ibu Suli Ayah atau sebaliknya atau tambahan bapaknya Suli Ayah ini bisa mengakui peranakan, ibunya Suli Ayah bapaknya bukan, tetap kami akui Suli Ayah. Itu otomatis ya. Jadi tidak kaku lah gitu. Berarti tidak bisa ngicu-ngicu masuk anggota dari Pak. Wakecen anak siapa di Suli Ayah, ada Bujang, Simpang, jangan. Ya pokoknya ada. Jadi di Suli Ayah itu kotanya kayak Kuali gitu ya. Oh gitu. Ya, jadi dia legok apa? Jadi semua akrab ya, gitu ya. Jadi tidak bisa ngicu-ngicu anak sia kok. Nyambung gitu. Kebetulan suku kami itu kan cuma 4. Itu Pak. Ya, Peliang, Semabu, Limau Panjang, Limau Singke. Lalu kotor Pak Ji? Ambo nggak ngerti ya. Mungkin di Suli Ayah Mekoto itu dimasuk ke mana itu nggak ngerti ya, Bo. Piliang kan turunan kotor Pak Ji? Iya, mungkin itu kan jagonya orang adat lah yang menyampaikan kan. Pak Ji, mantap Pak Ji ya. Nah, berarti kok lah sedang sibuk-sibuk juga Pak Ji persiapan pulang. Lah 95% lah siap. Tinggal go. Pasti tereksekusi nanti. Iya, insya Allah. Nah, insya Allah kan. Iri lah Pak Ji, serius. Awak sebagai orang. Insya Allah nanti pembukaan Mubes kita juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Ustadz Mayeldi. Beliau udah konfirmasi, beliau siap hadir. Oh nih, mantap Pak Ji. Jadi memang lah disusun jauh-jauh hari dan dibuat kok semeriah mungkin. Semeriah mungkin dengan acara-acara hiburan, bola kaki, futsal, badminton, baburu babi, baburu tupai. Baburu babi. Ya, kemudian kesenian malam, ada Kim, ada artis-artis ibu kota. Jadi kami ko yo kalau nyanyi ke aduh tuh. Waduh, kami ko kalau lah pulang Basamu tuh Mubes ko yo bawa ya osen lah kalau bahasa Piaman. Mantap Pak Ji. Itu ada penyanyi rapper Minang situ Pak Ji sedang
Apa lo Pak Ji? Matun minat Pak Ji manggia kan? Insya Allah nanti disampaikan ke panitia OC-nya gitu kan. Bagian panggung, iya, bagian apa? Bagian keseniannya beda-beda divisi. Betul Pak Ji. Mudah-mudahan sukses program besarnya Pak Ji. Insya Allah mudah-mudahan minta doa besar di Suliaya gitu Pak Ji. Salam sehat dari Pak Ji. Siap. Salam untuk satu keluarga di Pak Ji. Sama-sama, terima kasih. Oke. Sana terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.